Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dita Aprilia, NPM 228150039. Perkenalkan, nama saya Bintang Sinambila, NPM 221500085. Perkenalkan, nama saya Anggina Aditya, NPM 228150021. Perkenalkan, nama saya Zaki Asyahid, NPM 2281501005. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha, nomor NPM saya 2281500061. Kami dari kelompok 8 ingin memberikan pengetahuan yang kami ketahui dari K3. Jadi, mari kita simak pada video berikut ini. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu K3? Apalagi bagi mahasiswa K3 di luar sana. Tapi masih banyak di antara kita yang belum mengetahui apa itu K3. Jadi, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa sering juga kita sebut dengan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Biasanya K3 ini diterapkan di perusahaan, di industri, di gedung-gedung tinggi, maupun di kehidupan kita sehari-hari. Melalui pelaksanaan K3 ini, lingkungan kerja diharapkan menjadi tempat kerja yang aman, sehat, dan terbebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan juga orang lain yang ada di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap produksi dapat digunakan secara aman dan juga efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan juga produktivitas nasional. Nah, itu dia penjelasan mengenai K3. Berikut ini, mari kita lihat contoh penerapan K3 di bidang konstruksi. Pada video pertama ini melihatkan orang tersebut tidak menggunakan helm keselamatan kerja. Coba bayangkan, bagaimana jika kita tidak menggunakan helm keselamatan kerja? Pasti akan mengakibatkan kepala kita terluka. Salah satu contohnya seperti yang terlihat pada video ini. Hal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kerja di bidang konstruksi yaitu menggunakan helm keselamatan kerja. Di sini dia telah menggunakan helm keselamatan kerja. Maka apa yang terjadi jika dia telah menggunakan helm keselamatan kerja? Yang pasti, kepalanya akan terlindung dari benda-benda yang akan mengakibatkan kepalanya terluka. Di video ini terlihat bahwa orang tersebut tidak menggunakan alat pelindungan diri apapun. Lihatlah apa yang terjadi jika dia tidak menggunakan alat pelindungan diri. Pastinya tangannya akan terluka karena terkena benda tajam. Ini adalah hal yang perlu dilakukan untuk melindungi tangan kita agar tidak terluka karena terkena benda yang tajam seperti besi yang baru dipotong. Caranya adalah dengan menggunakan sarung tangan seperti yang ada di video ini. Fungsi sarung tangan sendiri yaitu untuk melindungi tangan kita agar tidak terluka karena terkena potongan besi yang tajam ataupun benda-benda yang dapat mengakibatkan tangan kita terluka. Penggunaan sepatu boot juga berfungsi untuk melindungi kaki kita dari potongan-potongan besi kecil ataupun benda-benda lain yang akan mengakibatkan kaki kita terluka. Inilah yang akan terjadi jika kita telah menggunakan sarung tangan dan juga telah menggunakan sepatu boot. Maka tangan kita dan kaki kita tidak akan terluka. Di video ini terlihat orang tersebut tidak menggunakan alat pelindungan diri apapun. Padahal, jika dia menggunakan alat pelindungan diri seperti sepatu boot dapat melindungi kakinya agar tidak terluka karena menginjak batu kerikil ataupun kejatuhan benda berat. Di video terakhir melihatkan bahwa orang tersebut menggunakan sarung tangan dan juga sepatu boot yang berfungsi sebagai untuk melindungi tangan serta kakinya agar tidak terluka. Nah,
Itu dia penjelasan K3 dan juga penerapan K3 di bidang konstruksi. Hanya itu yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.